Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memaknai kata bekerja, berkarya, dan memiliki kasih dalam kehendaknya. Ya, jadi pekerjaan kita bukan karena kita nggak ada kerjaan, ya. Pekerjaan kita bukan karena upah kita, pekerjaan kita bukan karena kita dipaksa gitu ya. Tapi kita ada makna, ya bahasanya apa sih makna? Kalau Pastor Ari bilang entheos gitu ya, antusias gitu ya, en dan theos gitu ya. N-nya di dalam, theosnya Tuhan gitu, di dalam Tuhan. Jadi apa sih di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan kita? Ya, mencari Tuhan di dalam pekerjaan kita. Ya, apa maksud Tuhan di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara? Ya, mari kita belajar tentang bekerja, berkarya, kasih dalam kehendaknya. Minggu terakhir di SOT tanggal 13 Desember yang lalu, saya menyampaikan tentang apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Pohon dikenal dari buahnya. Dan hari ini kita akan belajar juga bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah itu semakin lebat. Ya, mari kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 31. Ya, di slide keduanya boleh dibaca, slide Kejadian 1 ayat 31. Saya ambil dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, versi yang mudah untuk kita bisa pahami dalam bahasa yang kita bisa mudah mengerti. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 bahasa Indonesia sehari-hari, Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuatnya itu dan ia sangat senang. Ya, malam lewat dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Ya, Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuatnya itu dan ia sangat senang. Bapak Ibu kalau bekerja, kalau menengok ke 2025 atau 2024 atau tahun-tahun, apakah kita bisa bangga? Terima kasih Tuhan sudah mempercayakan kepada saya kesempatan untuk saya bekerja dan saya bersyukur Tuhan memberikan kepercayaan saya menjadi perantara untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Karena kalau nggak percayaan Tuhan kita nggak bisa. Ya, terima kasih buat hasil-hasil yang Tuhan sudah percayakan. Sangat senang. Ya, kalau bahasa Indonesia yang lain sangat baik ya. Hasilnya tuh sangat baik. Ya, kalau bisa dibilang semua Tuhan sudah ciptakan, tinggal manusia mengelolanya. Ya. Semua yang baik Tuhan sudah berikan, termasuk Tuhan ciptakan yang sempurna. Slide yang pertamanya. Jadi pertama yang kita perlu pahami adalah slide yang pertamanya. Tuhan bekerja menciptakan dunia beserta isinya dan karyanya sangat menyenangkannya. Jadi kalau kita bekerja, apakah kita senang atau susah? Kalau kita bekerja susah hati, hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau kita bekerjanya dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan senang hati, maka hasilnya akan sempurna. Jadi jangan merasa terpaksa kalau kita bekerja. Ya, mungkin kalau kita dalam keadaan tertekan dalam pekerjaan, bukan berarti kita tidak menjaga sukacita kita. Ya, keadaan boleh penuh dengan tekanan, situasi boleh berubah, pekerjaan boleh berubah, dunia kerja berbeda-beda dari tahun ke tahun. Tapi hati kita harus jaga. Apakah kita tetap bersukacita dengan pekerjaan kita? Ya pokoknya saya akan lakukan ini dengan yang the best, sisanya Tuhan yang menyempurnakan. Saya nggak bisa memastikan semua sempurna, tapi yang saya bisa kerjakan adalah saya mengerjakan sungguh-sungguh. Tuhan yang akan menyempurnakan. Jadi kita bisa bangga, Tuhan saya sudah mengerjakan sungguh-sungguh, Tuhan menyempurnakan. Dan saya bisa melihat hasilnya Tuhan yang sudah memberkati. Ya, melihat hari-hari ke belakang. Jadi sekali lagi bekerja harus dengan senang. Jaga kondisi hati kita. Sungguh-sungguh mengerjakannya dengan senang. Berikutnya, puncak dari karyanya Tuhan apa sih? Sehingga dia buat dia senang apa sih? Coba kita lihat slide yang keempat ya, dari halaman yang keempat. Hasil karya Tuhan bekerja puncaknya adalah manusia. Manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kualitas ilahi ada dalam diri manusia. Wah, kalau Tuhan ngelihat manusia itu dia senang. Wah, keren. Gitu ya. Kalau dia ngelihat manusia di tempat ini, wah keren. Karena karakter ilahi ada di dalam diri manusia. Ya. Cara memandang manusia itu seperti dia memandang. Ya, memandang ciptaan ini bagaimana harus membuat jadi indah, gitu ya. Itu ditanamkan di dalam pikirannya manusia. Ya, semua yang baik itu di dalam diri manusia.
Ya, semua yang baik itu. Nah, bagaimana manusia bisa memahami? Ya, saya seringkali mengingat ada satu ungkapan begini. Seberapa banyak pun kekayaan, tapi kalau SDM-nya nggak benar, maka habis kekayaan itu. Tapi Tuhan sebenarnya udah ciptakan nih alam semesta itu dengan begitu luar biasa. Dan termasuk Tuhan ciptakan manusia. Ada pikirannya, ada perasaan kehendaknya, ada rohnya. Ya, nafas Allah ditaruhkan di dalam hidup saya dan saudara. Nah pertanyaannya, bisa nggak kita dengar-dengaran sama Tuhan? Supaya bisa yang baik itu jadi berkat, bukannya jadi kutuk. Poinnya itu tuh. Jadi apakah saudara dibuat sempurna? Tuhan buat saudara sempurna. Saya dan saudara sempurna. Ya, dia melihat semua yang baik di dalam hidup saya dan saudara. Dia bangga dengan kehidupan saudara. Coba lihat sebelah kiri. Saya bangga nggak dengan kamu ya? Coba lihat dulu. Kita harus bangga karena Tuhan menciptakan saya dan saudara bangga. Ya, bangga. Ya. Wah, dia dengan sangat senang dia ciptakan. Ya, ada di sini pasangan suami istri bilang begini. Saya senang dengan kamu, Tuhan taruhkan di sisi saya. Ya, kasih tahu ya, saya senang gitu ya. Jangan sampai kita nggak senang dengan pasangan kita gitu ya. Padahal Tuhan udah taruhkan pasangan itu. Jadi orang-orang yang terbaik itu Tuhan berikan buat saya dan saudara. Kualitas ilahi ada dalam diri manusia. Ya, yang hebatnya nih ya, ini yang bikin cemburu Lucifer. Sangat cemburu Lucifer. Ya, Lucifer itu kan malaikat Tuhan. Ada Mikael, ada malaikat Gabriel, ada malaikat Lucifer. Mereka para pemimpin di surga dengan begitu banyak tentara-tentara malaikatnya. Nah, Lucifer ini tugasnya pujian penyembahan, ya. Tapi waktu malaikat-malaikat menyembah gitu, dia mau bilang, saya yang disembah, bukan Tuhan yang disembah. Akhirnya Tuhan bilang, kok jadi ngelunjak kamu ya? Dan dia Lucifer ini memberontak di surga. Nah, si Lucifer ini jengkel. Mestinya saya tuh yang punya kekuasaan mengatur bumi ini. Ternyata Tuhan kasih kekuasaan kepada manusia. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Jadi Tuhan mempercayakan kuasa itu, otoritas itu kepada manusia. Apakah manusia bisa memegang otoritas itu? Nah, ini yang lagi coba diserang sama si setan. Gua ditolak sama Tuhan. Gua mau rebut orang-orang supaya memberontak sama Tuhan. Enggak nurut sama Tuhan. Enggak ngikutin apa kata Tuhan. Nah, kita lihat ya. Nah, apa sih yang Tuhan tugaskan kepada manusia yang mau coba diganggu sama si setan? Nah, Kejadian 2 ayat 15 mengatakan seperti ini. Ini pekerjaan kita, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, bahasa mengusahakan itu bahasa aslinya adalah avodah, ibadah. Ya, dalam bahasa Arabnya itu ibadat. Ya, ibadah. Ya, Tuhan mau waktu kita bekerja Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, kita melakukan sebuah ibadah kepada Tuhan. Ya, saya lakukan ini sebagai bentuk cinta saya kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ibadah kepada Tuhan. Hari Minggu saya melayani, itu ibadah kepada Tuhan. Jadi semua hari yang Tuhan percayakan, termasuk di dalam keluarga, melayani keluarga, saya ibadah kepada Tuhan. Sebagai bentuk cinta saya kepada Tuhan. Memelihara itu bicara tentang kesetiaan. Jadi ibadah dengan setia. Enggak ibadahnya cuma 2 hari aja, besok-besok melakukan yang jahat. Enggak. Setiap hari kita harus setia dalam ibadah kita. Nah, berikutnya, ini yang jadi masalah. Manusianya mau dikerjain sama si setan. Supaya yang baik, sumber daya yang baik ini menjadi hancur. Ya, sekali lagi ingat, segala yang baik kalau enggak dikelola dengan baik akan habis, akan rusak. Nah, iblis mau coba merusak SDM ini. Ya, dengan cara apa? Ya, slide yang ke-7, kegagalan manusia bekerja karena terjebak dengan ini kegagalan manusia. Teman-teman, saudara-saudara,
yang dikasih Tuhan harus bisa memahami cara kerja iblis, supaya kita jangan sampai terjebak dengan pola yang iblis lakukan. Sampai hari ini polanya akan terus dilakukan berulang-ulang. Ya, pertanyaan dari si iblis yang meragukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh A, benar nggak sih begitu? Itu tuh pertanyaan yang seringkali iblis sampaikan kepada saya dan saudara. Nggak begitu, Tuhan nggak suruh begitu. Ya, selalu meragukan apa yang Tuhan kasih tahu. Ya, kita lihat ya, Kejadian 3 ayat 1. Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini? Nah itu, Tuhan udah suruh dibalikin. Benar nggak sih Tuhan suruh kalian jangan makan buah yang di tengah pohon itu? Benar nggak sih? Benar nggak sih? Kita seperti ada keraguan. Enggak, yang lain kok nggak begitu ya, kenapa gue jadi mesti ngikutin begini ya? Meragukan apa kata Tuhan. Ya kalau bahasanya seorang papa kasih tahu, seorang mama kasih tahu anaknya ragu. Papa sayang gue nggak ya? Nggak gitu kali ya. Kok orang lain mah begitu? Nah terpengaruh. Ya, karena iblis membisikkan, meragukan apa kata yang baik dari Tuhan. Ya, kita lihat lagi ya. Tipu daya iblis. Ya, tipu daya iblis yang memutarbalikkan kebenaran. Tuhan udah bilang kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Dia putarbalikkan. Kejadian 3 ayat 4, ular itu menjawab, itu tidak benar, kalian tidak akan mati. Nah, dibalikan. Keraguan, diputerbalikan, udah kita ragu, kemudian dikasih tahu statement yang salah. Terus kita jadi sepertinya mempercayai kata-kata itu. Jadi hati-hati dengan anggapan-anggapan yang jelek, misalnya kebenaran, tipu-tipu dikit nggak apa-apa. Sedangkan firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu Tuhan yang ngomong. Jadi kita harus cari apa yang Tuhan mau sebagai Tuhan, sebagai Raja. Kebenaran itu menjadi pedoman kita. Tapi iblis nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bohong-bohong dikit nggak apa-apa, curi-curi dikit nggak apa-apa, melakukan yang salah-salah dikit nggak apa-apa. Kompromi. Ya, itu yang lain juga begitu. Nah ini iblis. Nggak bakal mati, sedikit aja mah nggak apa-apa. Tapi dari sedikit demi sedikit akhirnya kita masuk dalam jebakan si iblis. Kalau orang udah bohong dari satu kebohongan kepada kebohongan lain, akhirnya muter di situ. Nah itu iblis. Ceritanya iblis itu memberi keraguan, kemudian memutarbalikkan fakta, ya, memutarbalikkan kebenaran. Ya, berikutnya, tuduhan iblis bahwa Tuhan itu licik, merahasiakan sesuatu. Kejadian 3 ayat 5. Allah mengatakan itu, nah itu, ini iblis yang ngomong nih. Kalau Tuhan suruh bilang begitu tuh sebenarnya ada maksud lain loh. Bukan maksud Tuhan, tapi maksud si iblis yang disampaikan. Allah mengatakan itu karena dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka, kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Ini yang iblis mau kasih tahu kepada kita semua bahwa apa yang Tuhan perintahkan tuh kamu kan gak tahu. Sebenarnya kalau kamu lakukan ini, dia kasih narasi yang berbeda, makna yang berbeda dari apa yang Tuhan mau. Ya, kalau Tuhan kan maksudnya begini, aku akan menjadikan kamu segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya nilai-nilai, sifat-sifat Tuhan ada. Tapi bukan menggantikan Tuhan. Tapi kalau iblis bilang, kamu akan menjadi Tuhan. Nah, kata-kata itu begitu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi Tuhan. Kamu gak perlu lagi Tuhan. Tuhan yang buat aturan, gak perlu. Kamu yang buat aturan. Ya. Pikiran kalian akan terbuka. Benar dan salahnya kalian tahu. Kamu akan jadi Tuhan. Jadi seperti Allah. Ya, jadi seperti Allah dalam pandangan Tuhan adalah memiliki sifat-sifat ilahi Tuhan. Mewakili Tuhan. Tapi dalam pandangannya si setan, jadi seperti Tuhan tuh mengambil otoritasnya Tuhan, punya kuasa seperti Tuhan. Enggak perlu Tuhan, dia yang punya aturan. Dia yang membuat aturan. Nah ini iblis memasukkan sesuatu. Ya, supaya kita ragu, kemudian dia putar balikan, kemudian dia bilang,
Justru mesti kalau kamu melakukan ini nih, kamu akan jadi seperti ini nih. Nah, dia tambahin tuh, supaya kita makin yakin dengan pikiran-pikiran si setan. Terus yang D berikutnya, jalan pikiran yang salah bahwa pikiran iblis itu arif. Ya, setan ini mau coba masukkan dalam pikiran kita bahwa apa yang dia kasih bisikan itu adalah arif bijaksana. Supaya kita berpikir itu adalah arif. Itu bijaksana. Tapi kenyataan itu salah. Ya, Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu indah dan buahnya nampaknya enak untuk dimakan. Dan ia berpikir alangkah baiknya jika dia menjadi arif seperti yang setan mau. Pikiran setan udah masuk kepada dia. Hati-hati, ini medan pikiran yang dimana iblis coba memasukkan bisikan-bisikan yang salah. Ya, sehingga kita berpikir kalau bahasa Amsa, menurut orang jalannya lurus, tapi ujungnya sebenarnya menuju kebinasaan. Nah, itu iblis memasukkan pikiran itu. Ya. Sebab itu ia memetik buah pohon itu, lalu memakannya dan memberi juga kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Ya. Pikiran iblis masuk, bukannya suara Tuhan yang disampaikan, dilakukan, tapi pikiran iblis disampaikan dan dilakukan kepada suaminya. Ya, jadi pikiran iblis itu tertransfer kepada suaminya. Hati-hati, ya bukan hanya merusak diri kita, tapi juga bisa merusak orang sekitar kita. Ini cara-cara iblis yang terus masih dilakukan sampai hari ini. Karena itu dalam pekerjaan kita seringkali meragukan, Tuhan tolong kita nggak ya, kok nggak ada pertolongan Tuhan. Nah, iblis masuk. Padahal Tuhan izinkan penderitaan supaya kita semakin sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, semakin sungguh-sungguh bekerja sampai kemuliaan di balik penderitaan itu dinyatakan. Tapi seringkali iblis melemahkan kita dalam proses perjalanan iman kita. Ya, semua kita menghadapi masa-masa sulit di muka bumi ini. Tapi Tuhan akan tunjukkan kemuliaan kalau kita setia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, Tuhan akan nyatakan. Tapi seringkali di dalam masa perjalanan kita, iblis seringkali membisikkan. Dalam rumah tangga, dia memang gak baik, kamu cari aja yang lain. Itu bisikan iblis. Wah, dia udah gak cocok, dari sananya dia begitu. Nah, iblis tuh sering kali memasukkan pikiran pada Tuhan bilang, Tuhan yang mempersatukan, artikan yang terbaik Tuhan kasih. Tapi iblis bilang, enggak, itu enggak terbaik. Banyak sekali iblis merusak rumah tangga. Karena kita izinkan, kalau kita enggak hati-hati, itu bisa masuk pikiran kita, merusak hidup saya dan saudara. Karena ini cara berpikir iblis itu dimasukkan melalui pikiran. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana caranya Tuhan membebaskan saya dan saudara dari semua kutuk itu? Ya, iblis kan udah senang nih, wah manusia terjebak, manusia nggak taat. Ya, sampai Tuhan waktu keliling ke muka bumi di Taman Eden, dia lihat, kemana manusia nih? Biasa saya ngobrol sama dia nyumput. Wah, Tuhan langsung tahu kemuliaan yang dia berikan. Karena dia manusia nggak taat diganti dengan kemaluan. Malu, nyumput. Oh, kamu nggak taat ya sama Tuhan, nggak dengar ya Kejadian 3:1. Kayaknya kamu nggak taat makan buah yang aku bilang jangan dimakan. Jadi standar Tuhan, taat, itu akan memberkati banyak hal, tapi dengan tidak taat, akhirnya merusak banyak hal. Jadi sebenarnya ketaatan pada Tuhan itu menjadi berkat buat saya dan saudara. Tapi itu dirusak sama si setan supaya kita jangan taat. Nah, akhirnya Tuhan kan berpikir, manusia yang dia ciptakan mati di kayu mati. Jauh hubungan, putus hubungan. Gimana caranya supaya kembali hubungan itu? Itu yang seringkali yang membedakan saya dan saudara mempercayai Tuhan Yesus dengan bukan. Kalau kita seorang bapak, ibu, punya anak jauh, nggak pulang, dengar susah, sakit, pasti kita akan datang, tengok. Begitu juga Tuhan kita. Waktu manusia di bumi susah, dia bukan tenang-tenang, dia berpikir bagaimana caranya supaya manusia ini bisa diselamatkan. Ya, dia sudah menciptakan bumi dengan begitu hebat, puncaknya adalah manusia. Aduh, nggak gampang teman-teman. Menciptakan manusia itu nggak gampang kalau menurut Tuhan. Kenapa? Karena kehendak bebas dia taruhkan kepada manusia.
Kalau dia mau gampangnya, jadiin robot aja manusia. Kalau di setel A, akan lakukan A. Tapi ini dikasih kehendak bebas. Waduh, pertaruhan yang gak gampang buat Tuhan. Jangan-jangan nanti dia memberontak, tapi dia percayain tuh kehendak bebas kepada saya dan saudara. Supaya jangan salah memilih. Karena itu dikasih aturan-aturan firman Tuhan. Supaya kita bisa ngikutin kehendak bebas itu pada aturan yang Tuhan mau. Tapi manusia memilih jalannya sendiri. Akhirnya ujungnya apa? Kematian. Nah, dia kan Tuhan kan orang tua, dia sayang, dia cari anaknya. Mana anaknya? Dia datang ke muka bumi. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan bilang, aku akan datang mencari manusia. Aku akan ajari mereka. Tuhan datang mengajari saya dan saudara bagaimana sih menggunakan kehendak bebas ini dengan benar. Supaya enggak salah, bagaimana taat kepada Bapa. Dia jadi contoh buat saya dan saudara menggunakan kehendak bebas ini dengan baik. Ya, supaya puncak penciptaan manusia itu benar-benar maksimal. Ya. Mari kita lihat berikutnya, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, ini yang saya dan saudara harus belajar. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam, dia ciptakan, baik. Tapi pada waktu Adam sendiri, Kejadian 2 mengatakan begini, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Rupanya sungguh alangkah baik itu kalau manusia itu berdua. Kalau sendiri itu tidak baik. Jadi penciptaan itu masih setengah baik, bahasanya gitu. Belum sempurna kalau cuma manusia sendiri. Tapi waktu manusia diciptakan bersama dengan Hawa, sungguh baik Allah melihat. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus pahami. Supaya kita bisa mengerti, kalau gua berumah tangga, gua gak boleh masing-masing jalannya. Kamar gak boleh masing-masing, udah ribut sendiri-sendiri gitu ya. Terus mengambil jalannya sendiri-sendiri, nggak boleh. Ya, termasuk anak-anak juga hidup sendiri-sendiri di kamar. Enggak, Tuhan mau, ayo kumpul, ngobrol. Kalau ada masalah cerita satu dengan yang lain. Karena alangkah baik. Ya, Kejadian 1 ayat 31 setelah manusia diciptakan bersama dengan Hawa, Adam dan Hawa, baru sungguh alangkah baik, sungguh amat baik Tuhan ciptakan. Tapi kalau sendiri itu tidak baik. Karena itu Tuhan datang ke dalam dunia ini, karena memang kerinduan Tuhan itu bersama-sama. Kalau dia egois, dia di surga aja. Tapi karena dia mau bersama-sama, konsep baik itu waktu kita bersama-sama. Dia datang ke muka bumi. Ya. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Yohanes 4 ayat 34. Lalu Yesus berkata, makananku adalah mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Jadi Tuhan mau bersama saya dan saudara, supaya apa? Supaya apa yang baik dari Bapa di surga, itu disampaikan kepada saudara. Pekerjaan Tuhan Yesus belum selesai, kalau apa yang Bapa mau, itu belum tersampaikan kepada saya dan saudara. Tapi Tuhan Yesus kasih contoh. Dia dengerin dulu apa kata Bapa, kemudian dia bagikan kepada sesamanya. Jadi saya saudara diajarin nih, kalau kamu mau punya kehendak yang baik, kamu harus makan makanan Bapa. Ya, makananku adalah mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahnya kepadaku. Pekerjaannya apa? Membagikan makanan itu, mentransfer yang baik. Jadi kalau bahasanya tuh ya, kata-kata Bapa di surga itu kita harus jaga. Ya, itu sesuatu yang kudus. Ya, dimanapun saya dan saudara ditempatkan itu dijaga. Itu tuh kudus. Ya, kita simpan makanan yang baik itu kita simpan. Kalau kita enggak makan kehendak Bapa, sebenarnya kita sedang makanan yang beracun. Karena Tuhan Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Di luar dari itu tuh makanan beracun. Perhatikan, hati-hati. Bisikan iblis itu adalah toksik, pikiran beracun. Jadi waktu kita bekerja ada tekanan, jangan membuat kita jadi berpikir jelek.
Tapi kita harus tetap konsisten dengan apa yang Tuhan mau. Ya, boleh ada tekanan, tapi saya akan terus kerjakan, saya akan tetap jujur, saya akan tetap rajin, saya akan tetap takut akan Tuhan. Walaupun ada tekanan, sampai Tuhan membuktikan kesetiaannya kepada saya dan saudara, bahwa Tuhan itu setia adanya. Jadi ini yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita lihat Tuhan Yesus kan, dia datang ke muka bumi, lahir di rumah yang ada kandang dombanya, di mana dia diletakkan di tempat makanan domba. Kalau menurut pikiran kita, dia Tuhan yang besar, mau turun ke muka bumi, itu kan sesuatu yang drastis banget. Dari mengatur, sekarang diatur sama manusia ciptaannya, sama mamanya Maria. Tapi dia percaya. Dari kecil dia setia, ikutin aja. Sampai umur 30 kan dia ikut sama keluarga, dia taat aja denger-dengeran. Ya, sambil dia belajar firman Tuhan, dan dia kasih tahu papa mamanya kalau nggak benar, dia sampaikan ini loh firman Tuhan, ini Bapak. Ya, waktu umur 12 dibawa ke bait suci, sampai dia bilang, kamu nggak tahu bahwa aku ada di rumah Tuhan, di rumah Bapa. Ya, menyampaikan tukar pikiran sama ahli-ahli Taurat gitu. Nah, ini kita harus pelajari. Makananku adalah mengikuti kemauan Bapa di surga. Bekerjanya harus berdasarkan cinta. Jadi kalau taat itu bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Oh, pimpinan saya kasih tahu, saya mencintai. Ya, saya mencintai kebenaran yang disampaikan. Ya, kita nggak boleh benci. Ya, ini tantangannya. Siapapun pengkhotbahnya, ya suka atau nggak suka saudara terhadap pribadinya, kami berharap Bethlehemer mencintai para hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau saudara nggak suka, tapi bukan berarti saudara menolak isi pesan itu. Saudara harus menghormati, itu adalah makanan yang Bapa berikan. Itu kudus, kita harus jaga. Sehingga perjalanan hidup kita, kata orang tapi kata Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kita harus bersikap objektif terhadap firman Tuhan. Oh iya, ini makanan yang harus saya makan. Ya, saya harus berubah. Ya, jadi kerjanya berdasarkan cinta. Jadi taat dengan rela, ya bukan untuk cari muka di depan pimpinan, memberikan yang terbaik, tidak iri, karena percaya berkat yang dipercayakan sesuai kesanggupannya. Ya, oh kenapa dia dikasih pekerjaan 10 atau 5, saya cuma dikasih 2 atau 1 gitu ya. Enggak. Tuhan tahu kesanggupan saya, kalau Tuhan percayain saya, berarti Tuhan memberkati saya dengan ini. Untuk saya lipat kali gandakan. Ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Sesuai kesanggupan. Enggak perlu iri. Ya, tapi kan kalau kita sungguh-sungguh kerjakan, yang 2 dapat berkat dari Tuhan, yang 5 kembangin dapat berkat juga dari Tuhan. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Intinya waktu kita mengerjakannya, berkatnya Tuhan berikan. Ya, jadi berkatnya juga sama Tuhan ciptakan, Tuhan sampaikan, baiklah kau hambaku yang baik dan setia. Yang mengembangkan 2 jadi 4, upahnya sama. Dikatakan hambaku yang baik dan setia. Yang mengembangkan 5 jadi 10, kata-katanya sama, hambaku yang baik dan setia. Tuhan tahu sesuai dengan kesanggupan kita, dan Tuhan juga memberi upah dari kesetiaan kita. Kita nggak perlu iri dengan orang. Ya, fokus, nggak ragu sama apa kata Tuhan. Tidak kompromi atau tidak memberi celah buat iblis bermain dalam pikiran kita. Ya, ini supaya kita bisa konsisten dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya dan saudara. Lakukan ini setia aja, sehari lepas sehari. Ya, nah nggak usah takut. Ya. Kalau tadi bekerja berdasarkan cinta, yang berikutnya adalah tidak usah takut apakah hidup kita menghasilkan buah atau tidak. Atau takut buahnya banyak atau sedikit. Sepanjang kita menaati setiap firman, maka otomatis buahnya akan bermunculan. Seperti kita naik tangga, taat saja 1 tangga demi tangga, maka kita akan tiba di atas. Taat aja hari ini firman Tuhannya dalam YouVersion seperti ini, taat. Ya, kalau Bapak Ibu punya Alkitab YouVersion gitu ya, di situ dia dikasih tahu plan setahun apa bacaannya, ikutin. Ya, kalau punya jadwal tersendiri nggak apa-apa. Tapi intinya apa hari ini coba dengarkan. Tuhan mau bicara apa. Taat aja. Tiba-tiba kita lewat. Tuhan sudah ajarin saya sampai hari ini. Ya, taat buahnya akan bermunculan.
Ya, belajar berikutnya adalah bersedia diutus, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kalian yang memilih aku. Akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak. Buah-buah yang tak dapat binasa. Maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. Aduh, saya mah lahir dalam keluarga yang susah. Enggak peduli, jangan pusing dengan itu. Yang pusing kalau kita nggak bisa maksimal dalam pekerjaan kita di dalam keluarga. Bagaimana kita bekerja menjadi berkat buat keluarga. Nggak usah pusing, kok perusahaannya yang Tuhan percayakan pada saya seperti ini ya. Ya kenapa kok jadi kantornya kayak begini? Enggak, bekerja saja nanti Tuhan akan memberkati kantor kita dengan kehadiran kita. Seperti Yusuf, apa saja yang dikerjakannya dibuat berhasil. Ya, di rumah Potifar berhasil, diberkati Tuhan Potifar. Di penjara diberkati itu orang-orang di penjara. Ya, sampai di Mesir jadi mangku bumi diberkati. Ya, yang penting bagian kita diutus di tempat yang paling gelap di penjara pun kalau memang Tuhan izinkan nggak apa-apa. Tapi Tuhan sedang mau bawa kita naik ke tempat-tempat yang penuh dengan kemuliaan. Jadi jangan pernah takut kalau diutus kemana, ya udah Tuhan, saya percaya. Yang penting Tuhan bersama dengan saya. Kalau Tuhan nggak berjalan depan saya nggak mau berjalan. Berat, iya, tapi kalau Tuhan ada saya bisa lewatin. Jadi bersedia untuk diutus dimanapun ditempatkan. Yang berikutnya, tidak ada kamus bahwa kita gagal berbuah, nggak ada kamusnya. Ya, tidak ada kamus bahwa Tuhan memanggil kita untuk gagal berbuah. Asal kita pergi maka kita akan berbuah banyak dan buahnya akan kita lihat sampai kepada kekekalan. Lihatlah kalau kita menyenangkannya maka apa saja yang kita lakukan akan dibuat berhasil. Ya, ini tantangan buat saya dan saudara. Di slide berikutnya yang D. Yang D ya, oke. Jadi ini tantangan buat kita, nggak perlu takut. Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Masa Bapak di surga ngelihat kita susah nggak tolong? Pasti tolong, kita aja punya anak pasti ditolongin supaya mereka walaupun susah biar aja nanti pasti kamu bisa melewati itu semua. Ya, kalau ada sulit pasti dikasih tahu. Ya, kalau ada kesusahan pasti dituntun. Kalau nggak mampu bahkan digendong. Ya, Bapak di surga pasti melihat saya dan saudara nih, seberapa yang Sabtu ini datang. Dia melihat kesungguhan kita, dia melihat di awal tahun kita mau mendahulukan Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Menempatkan itu sesuatu yang kudus, firman itu kudus, kita harus ikutin. Firman mengarahkan kemana kita ikutin, kita jaga. Kalau bahasa tabut perjanjian itu ya, tabutnya suruh kemana kita ikutin. Ini firman Tuhan bilang apa, kita jaga. Itu sesuatu yang kudus ya. Nah, tuntas. Kalau mengerjakan apa-apa jangan pernah nggak tuntas. Karena Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Ya, dimulai di palungan, di kayu, diselesaikan di kayu salib, di kayu juga. Ya, walaupun di kayu nggak gampang. Ya, kalau kita melihat Tuhan Yesus di Alkitab gitu ya, dan dia datang ke muka bumi, itu tuh perjalanannya penuh penuh dinamika gitu ya. Dimusuhin banyak orang, tapi juga dielulukan banyak orang. Ya, nggak ada makanan, berdoa sama bapaknya diberkati, ketemu pelayanan, orang mati, dia berdoa, dibangkitkan. Wah, berbagai macam. Tapi yang penting kan dia jaga hatinya. Dia jaga perkataan Bapa di surga itu, dia jaga, dia simpan. Saya harus mentransfer perkataan Bapa. Itu bagian saya adalah mentransfer. Yang baik dari Bapa saya bagikan. Supaya orang bisa mengikuti apa yang Bapa sampaikan. Ya. Berikutnya, mari lanjutkan karyanya. Kita adalah buah karyanya. Lanjut. Dan buah karya Kristus tidak bertambah lebat kalau kita tidak membagikan kasih Kristus di dalam setiap hati orang-orang yang belum percaya. Mari lanjutkan karyanya. Bagikan kepada yang lain seumur hidup kita. Sebagai ayat terakhir, kita baca di dalam Yohanes pasal 17. Ini doa Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Ya. Doanya kepada Bapanya di surga. Ini puncak dari doa-doanya untuk kita semua. Ini yang dia sampaikan. Kita baca Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, boleh ditampilkan. Nah, inilah hidup sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa. Nah, tujuan saya dan saudara, karena kan kita diciptakan menjadi segambar dan serupa. Tapi kan orang mau lihat aslinya mana sih, Bapa mana? Ya kita yang harus mewakili.
Menunjukkan ini loh Bapa itu seperti ini. Ya, supaya orang mengenal Bapa melalui kehidupan saya dan saudara. Jangan orang mengenal yang lain. Tapi Bapa itu baik. Walaupun mungkin saya harus mendapatkan disiplin, tapi Bapa itu sayang merangkul. Nah, kita harus mewakili itu. Ya, enggak otoriter, enggak arogan, enggak semaunya gitu ya. Tapi apa sih yang Tuhan mau? Ya, jadi kita sedang mewakili Bapa kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, Tuhan Yesus lakukan ini. Inilah hidup sejati dan kekal supaya orang mengenal Bapa. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Karena iblis itu memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi Tuhan Yesus tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, Kristus ada untuk menjadikan kita satu kembali dengan Bapa. Ya, setan memisahkan kita dari apa yang baik. Tapi Tuhan Yesus menyatukan kita kembali dengan Bapa. Ya, hidup sejati dan kekal. Jadi untuk kita bisa mengenal Bapa yang benar. Ya, lanjut ayat 4. Ayat 4, lanjutin di sini. Oke. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Lanjut. 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu. Nah ini hidupnya Tuhan Yesus tuh ini nih. Aku telah memperkenalkan Bapa kepada orang-orang dari dunia ini yang sudah Bapa berikan kepadaku. Mereka adalah kepunyaan Bapa. Dan Bapa sudah memberikan mereka kepadaku. Mereka sudah menuruti perkataan Bapa. Jadi tugas saya dan saudara adalah memperkenalkan orang kepada Bapa yang penuh kasih. Jadi kita simpan makanan dari Bapa, kita bagikan. Hidup kita harus bisa merefleksikan. Jadi doa-doa yang kita naikkan, Tuhan jadikan saya menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Untuk bisa mewakili Tuhan, menyatakan Tuhan, merepresentasikan Tuhan, perwakilannya Tuhan di muka bumi ini. Perwakilan Tuhan di kota Bogor adalah saya dan saudara. Supaya orang melihat Bapa di surga melalui kehidupan saya dan saudara. Ini tantangan buat kita. Di tahun yang baru, pekerjaan kita jangan lemah, ya jangan cengeng. Karena Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Dinamikanya kehidupan dia jalani di bumi ini. Tapi dia lakukan itu dengan semangat. Saya melakukan kehendak Bapa. Memperkenalkan Bapa. Ya, aku sudah memperkenalkan Bapa kepada orang-orang dari dunia ini yang sudah Bapa berikan kepadaku. Kepada keluarga, kepada teman-teman. Pokoknya orang mengenalnya Bapa. Jadi makanan dari Bapa itu kita harus jaga, kita simpan, kita cerna. Setelah itu kita bagikan kepada orang-orang. Itu tugas tanggung jawab saya dan saudara. Biar di tahun yang baru ini, orang melihat, sebagai insinyur, pekerjaannya luar biasa. Karena Tuhan dimuliakan. Ya, tak bercacat, kenapa? Tuhan menyempurnakan pekerjaan kita. Ya, di mana boleh aja kita dipindah, boleh. Ya, bahkan mungkin teman-teman diutus pergi gitu ya. Berat, tapi Tuhan pasti akan menyertai kita. Boleh di mana saja, pasti Tuhan akan memberkati. Saya sekarang sudah tidak bekerja. Pasti ada pekerjaan lain yang Tuhan sedang sediakan buat saya dan saudara. Ya nggak usah takut, karena Tuhan sedang memberikan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Dia sayang kepada saya dan saudara. Itu cintanya dia berikan buat kita. Jadi ingat, darahnya sudah diteteskan buat saya dan saudara. Mari kita lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Selamat Hari Natal yang belum bertemu. Selamat Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jaga hatinya Tuhan. Jangan sampai Tuhan sedih dengan kehidupan saya dan saudara. Tapi biar dia senang. Ya kita bangga karena kita lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang mau melakukan kehendak Bapa di surga seperti Tuhan Yesus. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Percayalah. Amanat agung, hukum agung yang Tuhan berikan. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita taati, maka Tuhan akan memberkati kita. Seperti kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita. Sepenuh kekuatan kita. Akal budi kita, kita mau kasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami bangkit berdiri sebagai tentara-tentara Tuhan.
Kami mau menjalankan ibadah kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Sehari-hari perjalanan kami tidak mudah, tapi kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Kejayaan adalah sebuah prestasi. Bagaimana Tuhan membuat jaya anak-anaknya. Tapi biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan memastikan buah-buah itu lebat di dalam sepanjang tahun 2026. Tidak ada satupun anak-anak yang terkecuali. Semua akan diberkati dengan semua yang baik. Tapi kembalikan kejayaan itu buat Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh mencuri kemuliaan. Semua buah-buah itu akan dilengkapi dalam hidup kita. Buahnya lebat, sehingga orang boleh mengenal kita adalah perwakilannya Tuhan. Sehingga orang melihat Kristus di dalam kita. Orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang hebat di dalam perkataannya, orang-orang yang bisa menampilkan karakter ilahi dalam perbuatannya, sehingga orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita, dan mereka boleh memuliakan Bapa di surga dengan apa yang kita kerjakan. Tuhan, inilah tangan-tangan yang kami angkat. Sepanjang tahun ini kami membutuhkan Tuhan. Sepanjang tahun ini kami membutuhkan Tuhan. Tahun awal ini Tuhan, di minggu awal Januari ini kami merendahkan diri memohon berkat dari Tuhan. Kalau kami bekerja, kami menyadari itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Dalam masa-masa yang sulit sekalipun, Tuhan membangkitkan perekonomian yang mandek, membangkitkan perekonomian yang mati. Tuhan membangkitkan hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan bahkan yang sudah putus. Kembali bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang membangkitkan pemulihan itu buat kami semua. Tuhan yang memulihkan manusia. Tuhan yang datang ke muka bumi ini untuk memulihkan kami. Inilah tangan yang kami angkat. Semua sesuatu yang berat, sesuatu yang rusak, Tuhan sanggup untuk memulihkan kembali. Kesalahan-kesalahan kami, Tuhan juga mengampuni dosa kami. Tuhan, Kau tahu pergumulan kami anak-anak-Mu. Kau mengampuni kesalahan kami, mungkin ada kegagalan kami. Tuhan, Kau mengenal pribadi lepas pribadi di tempat ini. Ini pun kami angkat kepada Tuhan. Kegagalan kami, Tuhan memulihkan. Tuhan menyempurnakan semua yang baik dari Tuhan. Kami percaya Tuhan akan jadikan itu dalam hidup kami. Bahwa Tuhan sanggup buat kami semua. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kegagalan kami dalam mengelola kesehatan. Mungkin juga ada sakit penyakit, Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan sakit kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari pegang badan bagian yang sakit oleh bilur Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Karena Dia datang bukan hanya mengampuni dosa saudara, menyembuhkan sakit kita juga. Menyembuhkan sakit, segala sesuatu sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Oleh bilur Tuhan Yesus kita sudah menjadi sembuh. Itu janji Tuhan buat kita. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat kita maju bukannya mundur. Tuhan akan mengangkat kita naik bukannya turun. Itu janji Tuhan. Keluar masuk rumah kita akan dibuat berhasil. Apa saja yang dikerjakan tangan kita akan dibuat berhasil. Mazmur pasal 1 mengatakan, pada musimnya tidak akan pernah layu. Dia akan menghasilkan buah yang lebat dalam semua musim yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, inilah tangan kami. Kami mohon belas kasihan dari Tuhan. Di awal tahun ini kami menyadari, kalau bukan Tuhan, sia-sialah kami membangun rumah tangga kami. Sia-sialah kami membangun pekerjaan kami. Sia-sialah kami membangun pelayanan. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia semuanya itu. Tapi kalau Tuhan yang membangun, kami akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kami akan menerima sukacita dari Tuhan. Kami akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Perbaharui cara bekerja kami Tuhan. Perbaiki cara bekerja kami. Sehingga kami menjadi semakin mengerti bagaimana mentaati perintah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih tahun ini adalah tahun pemulihan. Tuhan memurnikan semua motivasi kehendak kami. Sehingga semua yang baik dari Tuhan boleh jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bethlehemers yang diberkati Tuhan, yang percaya. Katakan, amin.